Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan yaitu tentang adab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu adab amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa jamaah sekalian, Islam telah mengajarkan kepada kita tentang berbagai hal, termasuk tentang adab-adab ini. Dan adab ini sangat dipentingkan. Bahkan adab-adab ini, adab kita beragama ini lebih diutamakan daripada kita menuntut ilmu. Jadi sebelum menuntut ilmu, maka adab-adab ini dulu yang hendaknya kita perdalam, kita ketahui. Maka pada kesempatan ini jamaah sekalian, ini akan kita sampaikan yaitu tentang adab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara kewajiban yang terpenting, teragung dan ciri khusus yang paling menonjol itu agar umat menjadi baik, maka adalah kemauan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 10 sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sama sekalian bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan kewajiban yang hendaknya dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu sesuai dengan kemauan masing-masing. Jadi kita Bapak sekalian diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu sesuai dengan kemampuan kita itu. Nah, dalam hal ini maka kita pun punya, ini ada adab-adab tentang bagaimana kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, ini insya Allah akan kita sampaikan, yaitu ini dari kitab Ensiklopedia Adab Islam, yaitu yang pertama hendaknya kita mempunyai niat yang benar, yaitu niat yang semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Jalla Jalla. Jadi sama sekalian, jadi hendaknya seorang ketika dia berniat untuk amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama diniatkan itu adalah niat yang benar, yaitu niat hanya mencari keridhaan Allah Jalla Jalla. Dan motivasinya adalah agar dia nanti bisa mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia motivasinya agar dia bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu itu, sehingga orang itu dia ajak kepada kebaikan dan dia cegah daripada kemungkaran. Nah, kemudian jamaah sekalian ini yang kami sampaikan bahwa
Maka dengan niat yang ikhlas dan lurus kepada karena Allah, orang itu akan meroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang berikutnya, untuk menyempurnakan niat yang lurus dan ikhlas itu, seorang harus selalu berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik itu. Ada kalanya orang itu dia bekerja, memang kerjaannya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seperti itu, maka dia tetap harus berusaha menjaga niatnya itu harus semata-mata karena Allah, bukan karena niatnya memang dia untuk mendapatkan gaji itu. Jadi ketika seorang itu dia bekerja di bagian amar ma'ruf nahi munkar, mungkin di polisi dan sebagainya, atau yang niatnya begitu, maka harus tetap diniatkan di dalam hatinya itu, niat ini semata-mata mencari ridha Allah Jalla Jalla. Dan tugasnya itu adalah sebagai tetap harus memang kewajiban saya seorang muslim. Dan seorang muslim harus dilakukan, kemudian dia hendaknya tidak terpaksa melakukan pekerjaan itu. Ya, jangan sampai kerjaan itu kemudian dia karena kerjaan saya ini saya harus melakukan ini. Itu adalah menyebabkan adanya kotoran-kotoran yang menyebabkan kurang ikhlasnya niat dalam hati itu. Oleh karena itu, maka ketika seorang dia bekerja di dalam tempat yang mengharuskan dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka tetap pada niatkan itu adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya kemudian tentang gaji itu adalah merupakan garun dari Allah. Karena ketika dia berusaha dari Allah, dia tidak menghitung gajinya itu. Terus pokoknya aku niatkan ini karena Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia mendapatkan gaji, itu adalah merupakan garun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini adab yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, ini nanti mudah nutut ya. Ini ada 14 hal dan nutut waktunya. Yang kedua adalah memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hendaknya seorang itu dia ketika mau mengajak amar ma'ruf nahi munkar, maka hendaknya dia tahu tentang apa yang akan dia sampaikan tersebut itu. Jangan sampai dia mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar tetapi dia tidak tahu ilmunya itu. Nah, minimal jamaah sekalian yang diketahui ketika dia mau mengajak amar ma'ruf nahi munkar itu, dia tahu apa yang akan dia sampaikan itu, sehingga dia tidak salah. Dia tidak menjadikan yang mestinya itu dilarang oleh Allah, malah dia ajak. Menjadikan sesuatu yang mestinya itu diharapkan oleh Allah, dihalalkan. Maka dia harus tahu ilmunya itu. Jadi adab yang kedua, maka dia harus mengetahui tentang kaidah, tentang ilmu kaidah tentang amal ma'ruf nahi munkar itu. Dan maka dalam berikut di sini disebutkan, jika seorang itu tidak merintahkan berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar, dia wajib memiliki ilmu tentang apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian juga disebutkan maka dengan ilmu seorang penyuruh yang berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar mampu membedakan kapan diwajibkan nyuruh atau melarang, kapan dipandang baik dan kapan diharamkan. Jadi seorang yang dia ketika dia mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, sekali lagi sekalian kita pelajari dulu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah, malah kita mengajaknya. Jangan sampai kita sesuatu yang mestinya itu diharamkan oleh Allah, malah kita halalkan, atau sebaliknya. Itu nanti malah jadi sesat. Jadi kita tidak mengajak kepada kebaikan, tapi malah mengajak kepada kemungkaran. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kemudian zaman sekarang ini kita agak singkat sebutkan dari Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Talbisu Iblis berkata, apabila seorang penyeru berbuat ma'ruf adalah orang yang jahil, yang tidak tahu, maka setan dengan mudah akan mempermainkannya, maka kerusakan yang timbul akan lebih besar daripada perbaikan yang ia lakukan, karena dia memang tidak tahu. Jadi karena kejahilannya, saya sampaikan tadi, yang melarang sesuatu yang sudah disepakati kebolehannya, dan karena dia tidak tahu, malah ia mengingkari tentang kebolehan itu. Bahkan kemudian ketika dia tidak tahu ilmunya itu, kemudian ada bantahan karena dia tidak kuat dasarnya, maka akan terjadi saling malah bertengkar karena dia tidak tahu dasar ilmunya itu. Nah, oleh karena itu saya lagi yang adab yang kedua dalam hal
amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kita harus tahu kaidah ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Kemudian yang penting juga jamaah sekalian, adab yang ketiga, hendaknya kita bersikap lembut dalam menyuruh dan melarang. Disebutkan di sini jamaah sekalian bahwa seseorang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar itu wajib berusaha dengan segala upaya untuk tetap bersikap lembut ketika menyuruh dan melarang. Karena sifat ini jamaah sekalian, tentang sifat lemah lembut ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam Nabi SAW bersabda, innallaha rafiqu yuhibbur rifqa fil amri kulli wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unf wa ma la yu'ti ala ma sifah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala urusan, dan dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan selainnya. Jadi ini jamaah, kalau kita dengan lemah lembut menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini, maka mudah-mudahan orang itu akan mendapatkan hidayah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Barang siapa dijauhkan dari sifat lembut, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Auzubillahi min dzalik. Jadi kita dari sini kita akan juga mengetahui kalau seorang itu hilang dari kelembutan dari dirinya, maka perhatikanlah itu adalah sebagian daripada hal kebaikan yang diambil oleh Allah dari dirinya. Jadi seorang yang kasar itu perlu dia perhatikan. Mungkin ada hal yang telah diambil dari Allah oleh Allah darinya itu. Kemudian disebutkan juga Nabi SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa sanah. Tidaklah kelembutan itu terdapat pada suatu, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut, melainkan akan mengubah suatu menjadi buruk. Auzubillahi min dzalik. Jadi kelembutan menjadikan suatu yang indah, yang baik. Tapi ketika kelembutan itu dicabut oleh Allah, maka dia akan jadi buruk. Itu jamaah sekalian. Jadi kita perlu bahwa perhiasan dalam menyuruh perbuatan ma'ruf itu dan melakukan perbuatan mungkar adalah sikap lemah lembut. Dan kita tahu bahwa ketika seorang itu dia mengajak pada amal ma'ruf nahi munkar, tapi karena dia dengan kasar, maka orang yang diajak itu tidak jadi melakukan apa yang dia inginkan, tidak mau melakukan apa yang dia minta itu, bahkan dia malah menolak dengan keras. Nah ini kita akan sudah seperti itu ya, nanti kita tahu. Jadi sehingga hendaknya kelembutan tetap kita jaga. Nah, juga sebutkan bahwa telah berlalu ucapan para ulama salaf bahwa sikap lemah lembut merupakan syarat dalam menyuruh dan melarang. Sebagaimana Allah berfirman pada Musa dan Harun ketika dia menugaskan mereka berdua untuk datangi Fir'aun, faqulalah qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yahsa. Maka berbiarlah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan atau takut. Jadi Allah pun juga meminta ketika Musa untuk menghadap Fir'aun, itu pun Allah memerintahkan agar Musa itu juga berkata lemah lembut pada Fir'aun. Padahal kita tahu Fir'aun itu seperti begitu kafirnya itu, Pak ya. Bahkan dia sampai membunuh sebagai kasar, tetapi Allah memerintahkan Musa untuk berkata lemah lembut pada Fir'aun. Terus melihat tentang ini. Dan kemudian kita juga sering mengetahui, melihat ketika seorang itu diberitahu, diajak pada yang kebaikan, kemudian dicegah dari kemungkaran, yang memberitahu dengan cara yang kasar, maka orang ini tadi yang saya sampaikan, dia tidak jadi lebih baik, tapi malah menentang. Nah, kita harus pilih menarik. Nah, ini termasuk bagian daripada adab-adab kita beramar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya jamaah sekalian, tadi yang ketiga, yang keempat itu adalah dengan sabar. Nah, siapa saja yang menyuruh dan melarang itu jadi beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka orang itu wajib menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Jangan sampai ia menjadi seorang pemarah. Sebab jika
orang itu yang menyampaikan tidak sabar dan dia tidak mampu menghalangi mengerti bantahan orang karena kemarahannya, maka dia kadang-kadang terjebak, tidak bisa menjawab apa yang dibantah oleh orang yang diajak kebaikan tadi itu. Berbantahan karena dia marah, maka ilmunya sedang hilang. Nah, ini juga mungkin juga introspeksi untuk saya juga. Jadi ketika kita mengajak orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar, maka sebisa mungkin kita untuk menjadikan sabar pada diri kita, supaya orang itu juga mau menerima apa yang kita harapkan. Yang kelima, jamaah sekalian, ini kita agak cepat ya. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Jadi adab yang kelima daripada amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya orang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang Dia larang. Nah, ini jamaah sekalian, ini sangat penting. Jadi jangan ketika kita menyampaikan, mengajak kepada kebaikan dan menjaga pada kemungkaran, maka kita pun juga harus menjadikan diri kita takwa kepada Allah, yaitu kita berusaha maksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini saya sekalian bahwa Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Mengapa kamu disuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajiban sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidak akan kamu berpikir. Nah, ada yang berikutnya, ya ayyuhalladzin amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Terus jemaah sekalian, tentang hendaknya sekali lagi ketika orang yang mengajak pada kebaikan dan menjaga kemungkaran, maka dia pun juga menjadikan dirinya takwa kepada Allah, yaitu dia berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalla. Kemudian ini sama sekalian, ini tentang ancaman orang yang dia melaksanakan mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tetap melaksanakan hal yang mungkar. Itu disebutkan di dalam Nabi SAW bersabda yang artinya pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki, kemudian dia dilemparkan dalam api neraka sehingga ususnya terburai, lantas dia berputar-putar dalam neraka seperti keledai mengelilingi gilingan, sehingga penduduk neraka berkumpul dan sekitarnya dan berkata, "Wahai fulan, mengapa kamu sampai di sini? Bukankah kamu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik dan melarang kami untuk berbuat mungkar?" Ia menjawab, "Benar, dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya." A'udzubillahi min dzalik. Itu jamaah sekalian tentang peringatan orang-orang yang dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi dia sendiri melakukannya. Tapi jamaah sekalian, tentang hal ini juga ada catatan. Jadi ketika seorang ini, ada ulama salaf itu mengatakan, ketika seorang itu memang dia mengajak kepada kebaikan, kemudian dia belum bisa meninggalkan yang baik itu, dia melarang pada kebaikan, melarang pada kemungkaran, tapi dia masih melakukan kemungkaran, itu pun ada yang ulama yang mengatakan masih tidak mengapa, karena untuk menyampaikan yang hak dan benar itu dan melarang kemungkaran itu tidak harus orang yang tidak punya dosa. Karena nanti kalau orang itu merasa dirinya itu ketika saya tidak pantas menyampaikan ini, sementara saya masih banyak melakukan dosa, saya masih melakukan itu, maka nanti tidak ada yang menyampaikan kebaikan itu. Karena di sini disebutkan kalian tidak ada seorang manusia pun itu yang bersih dari dosanya. Jadi itu. Jadi oleh karena di sini disebutkan di dalam kitab ini bahwa seorang kalau dia bisa menyampaikan tentang kebenaran, kemudian dia masih melakukan hal yang buruk, maka dia diusahakan untuk berusaha untuk jadi baik. Nah, tetapi ketika dia tidak mampu dan itu, maka tidak mengapa dia tetap menyampaikan seperti itu. Dan disebutkan bahwa di sini Allah mencela perbuatan dan mengingatkan kekeliruan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri. Mereka menyuruh berbuat baik sementara mereka sendiri tidak melaksanakannya.
Ini tidak berarti Allah mencela perbuatan menyuruh berbuat baik tersebut, tetapi Allah mencela karena mereka sendiri tidak melaksanakannya. Jadi jamaah sekalian, saya lagi bahwa ketika seorang itu dia mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala 1. Tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan yang dia sampaikan tadi itu, dia mendapatkan dosa 1. Nah, sehingga dia juga mendapatkan kebaikan, juga mendapatkan dosanya ini. Tetapi apabila seorang itu ketika dia melihat kemungkaran, dia tidak mau menghentikannya, maka orang ini malah mendapatkan dua dosa. 1 dosa membiarkan orang yang melakukan kemaksiatan itu, dan yang kedua adalah dosa dia sendiri karena dia melakukan kemaksiatan itu. Jadi yang mengulang lagi bahwa di sini seorang yang melakukan amar ma'ruf munkar tapi dia masih melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama itu, atau dia masih belum bersih sama sekali, maka ini tidak mengapa, karena tadi daripada dia mendapatkan 2 dosa, maka kalau dia melakukan itu dia mendapatkan 1 dosa. Nah, itu sama sekalian. Jadi tentunya sekali lagi bahwa perbuatan amar ma'ruf munkar itu adalah kewajiban kita semua. Jadi kita tidak ragu-ragu ketika kita merasa diri kita ini kok durung mampu, ada banyak dosa. Jangan khawatir, tetap lakukan. Mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, jawabkan adab yang kelima. Jadi hendaknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, tadi sebutkan jamaah sekalian, di antara akhlak mulia itu adalah lemah lembut dan sabar. Sebenarnya yang kita sampaikan tadi itu. Kemudian yang termasuk akhlak yang mulia itu selain lemah lembut, sabar, itu juga pemaaf. Kemudian kita menampakkan keceriaan diri kita ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita, ojo senggut ini Pak bijak ya, ojo, tapi sampaikan, tampilkan sesuatu yang ceria sehingga teman kita pun merasa senang dan kita. Jadi akhlak yang mulia itu diantaranya adalah lemah lembut, sabar, ceria, kemudian dia juga berani, ketika sampai berani, juga dermawan, kemudian baik, ya, jujur dan amanah. Amanah masuk akhlak yang mulia. Nah, itu sebenarnya kita lakukan. Nah, ketika diri kita sudah melakukan kebaikan itu, menghiasi diri kita dengan amanah itu, dengan sifat akhlak yang mulia itu, mudah-mudahan ketika kita menyampaikan amar ma'ruf munkar kepada saudara kita itu, saudara kita mau menerima dengan baik, dengan lapang dada. Karena melihat kita akhlak kita mulia, kita menyampaikan, mengajak mereka dengan baik, dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan ceria itu, maka mudah-mudahan mereka jadi ikut dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, adab yang ketujuh di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini adalah yang tidak memiliki pamrih. Nah, ini penting sekali jamaah sekalian. Jadi monggo Pak Sarjo. Jadi seorang yang dia beramar ma'ruf nahi munkar, maka hendaknya dia tidak memiliki pamrih. Nah, ini sangat penting sekali. Seorang yang disebutkan apabila seorang itu dia beramar ma'ruf nahi munkar itu karena hanya ingin untuk meraih kepentingan duniawi dari manusia, maka ia akan membuat berbagai toleransi pada agama Allah. Jadi ketika orang itu dia niatnya itu untuk duniawi dari manusia, ben DKI gaji seperti yang tadi sampaikan, kemudian juga supaya dinilai baik atau tergantungan itu, maka menyebabkan dia banyak toleransi dalam hal agama. Padahal kita tahu agama Allah itu sudah lengkap jelas, itu yang kita lakukan. Apabila kita ada pamrih, ada niatan itu, maka kita khawatir yang kita sampaikan itu tidak murni dari agama Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika seorang itu tidak ada pamrihnya, maka tadi dia akan menjadi kadang-kadang menjadi kepingin agar yang diharapkan itu jadi suka. Misalnya ada orang itu cenderung untuk diberi sesuatu pada orang itu, maka ketika seorang itu salah yang beri itu, maka orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini dia akan sangat terbatas. Bahkan kadang dia jadi penjilat,
Auzubillahi min dzalik. Sehingga dia tidak bisa lurus agamanya itu. Maka dari itu yang adab ketujuh dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah tidak memiliki pamrih. Ya, nah. Dan juga yang berikutnya mengurangi ketergantungan kepada manusia. Karena tergantung pada manusia menyebabkan kita tidak bisa menyampaikan agama dengan sejelas-jelasnya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian masalah yang berikutnya, adab yang ke-8 ini adalah tidak mempermasalahkan perkara khilafiyah. Jadi kalau ada hal-hal khilafiyah yang sama-sama ada dalilnya itu, maka kita tidak masalahkannya. Misalnya tentang masalah ketika habis hari ruku' itidal, ada yang kembali pilih, ada yang tegak, ada yang itu. Selama mereka itu masih ada dalilnya semuanya yang dalil itu, maka kita pun tidak mempermasalahkan itu. Jadi ada yang keduduk, ada yang ke-8 tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, kita tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil, yang khilafiyah yang menyebabkan perusahaan itu. Adab yang berikutnya sekalian, yaitu adab yang 9, yaitu hendaknya ketika kita beramal ma'ruf nahi munkar memilih waktu yang tepat untuk menentang kemungkaran itu. Jadi hendaknya kita pun juga bisa milih-milih kapan kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu, kapan kita tidak menyampaikannya. Karena ada kalanya seorang itu ketika dia dalam keadaan di depan umatnya, dalam kaumnya, dalam teman-temannya, ketika dia disinggung tentang kesalahannya itu, maka dia jadi marah. Malah kita jadi tidak bisa ngomong dengan mereka dengan baik, tapi malah menyampaikan apa itu terjadi pertengkaran yang akhirnya juga malah merugikan kita. Mestinya kita mau ngajak mereka pada kebaikan, tapi dengan cara kita, waktu kita yang salah menyampaikan itu menjadikan iman muspro, karena dia pun juga tersinggung. Ya, maka ini kita jaga kehati-hatian ini. Itu tentang memilih waktu yang tepat untuk menentang kemungkaran. Yang ke-10 sama sekalian, yaitu kita meluruskan sesuatu secara bertahap. Jadi ketika seorang itu dia mempunyai pelanggaran yang banyak, maka tentunya kita meluruskannya secara bertahap. Nabi SAW bersabda yang itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam tastati' fali bilisani fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Yang demikian itu merupakan selemah-lemah keimanan. Jadi sekalian, jadi kita ketika merubah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, maka kita juga cara bertahap agar kita bisa, nasihat kita bisa masuk kepada orang tersebut dan dia bisa melaksanakan apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, ini ada yang 11, itu skala prioritas dalam berdakwah. Ini penting. Jadi kita tidak melanggar. Nanti kita sampaikan bahwa nanti akan salah. Disebutkan di sini, jika ia melihat seorang sedang memukul orang yang lemah dan melihat seorang yang sedang merokok, maka ia hendaklah mengutamakan mencegah orang yang memukul itu, tidak mencegah orang yang merokok. Nah, ini skala prioritas. Jadi ketika seorang itu tadi juga melihat seorang yang mencela ayahnya dan seorang yang sedang mencukur jenggotnya, kan ada jenggot itu kan sunnah itu ya. Kemudian kalau ya orang itu mencela ayahnya, maka yang kita utamakan adalah yang mencela ayahnya ini, karena itu sesuatu yang dosanya lebih besar. Nah, maka ini kita cegah dan baru. Jadi yang ini adalah kita harus bisa memprioritaskan mana dulu yang hendaknya kita lakukan dan mana yang kita cegah. Jadi itu yang ke-11 adalah skala prioritas. Kemudian yang berikutnya sekalian, amal ma'ruf nahi munkar yang adab yang 12 adalah mengingatkan dengan cara berbicara empat mata. Nah, ini penting. Nah, kadang seorang itu dia tidak kanten ya, untuk dia sampaikan itu. Padahal itu ketika dia menyampaikan di depan forum yang itu orang yang tersinggung. Nah, ketika dia tersinggung, maka dia akan menjadi tidak mau menerima apa yang dia sampaikan itu.
Di sini sampaikan jamaah sekalian, ada pengalaman bahwa seorang pelaku maksiat itu lebih dapat menerima nasihat jika disampaikan secara empat mata, bukan di hadapan orang ramai. Semua itu dilakukan jika mengingatkan secara terang-terangan, tidak mengandung maslahat untuk menampakkan sunnah. Nah, jadi orang ya apa saja, bahkan dia melakukan maksiat atau apa saja, kalau disampaikan terang-terangan dengan keras, dia malah menolak. Tapi kalau dia bicara dengan empat mata, dengan lembut, kemudian dia jadi ingat dan dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT tersebut. Nah, ini adab yang ke-12. Yang berikutnya sekalian tentang amal ma'ruf nahi munkar ini, adab yang 13 itu tidak mencari aib orang lain. Jadi ini disebutkan sekalian, janganlah memberikan pengingkaran kecuali pada kemungkaran yang tampak. Jadi kalau kita ini nilainya itu ya nilai yang tampak aja, yang nggak usah kita sampai detail mau kayak omai yang diparani, tidak perlu. Jadi yang kita nilai orang itu adalah yang tampak saja, dan kemudian kita tidak usah mencari-cari kesalahan orang itu sampai detail. Wah, itu bisa ini dicek nih gini kono, tidak perlu. Nah, jadi tidak mencari aib orang lain. Itu adab yang ke-13. Yang kemudian yang ini yang sangat penting juga, adab yang ke-15 terakhir, yaitu menjauhkan sifat kagum terhadap diri sendiri. Nah, ini sangat penting sekalian. Yaitu seorang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, maka dia wajib menjauhkan sifat kagum terhadap diri sendiri atau menganggap dirinya lebih baik daripada pelaku maksiat. Karena jika dia demikian, maka ia akan menganggap mereka orang-orang yang rendah. Jadi kalau orang itu yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, dia mempunyai lebih dari yang dia beritahu itu, maka menyebabkan dia sombong. Nah, ketika sombong ini malah merusak amalannya itu, malah menjadikan amalannya itu hilang. Nah, maka seorang yang mengajak amal ma'ruf nahi munkar, maka dia harus menghilangkan sifat kagum terhadap diri sendiri. Nah, ini sahabat-sahabat disebutkan ada ulama salaf berkata, aku pernah mendengar tangisan Abu Ja'far Al-Mansur ketika ia berkhutbah pada hari Jumat. Ini Al-Mansur ini masuk apa itu khalifah waktu itu ya. Pada saat itu emosiku muncul hingga aku berencana jika ia turun dari mimbarnya, aku akan bangkit berdiri dan memberi peringatan atas apa yang telah dilakukannya. Namun aku tidak suka kalau aku berdiri di hadapan khalifah dan menasihatinya, sementara pandangan orang-orang yang sedang duduk tertuju kepadaku yang dapat menimbulkan perasaan bangga pada diriku. Ini ulama salaf itu hati-hati dalam menegur itu. Karena dia menganggap nanti Abu Ja'far Al-Mansur ketika dia khutbah Jumat menangis berlebihan oleh ulama salaf. Nah, tapi dia ketika itu dia tidak mau, dia menahan dirinya untuk tidak sampai menegur Abu Ja'far Al-Mansur tersebut. Nah, kemudian ini juga sebagian salaf pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mendatangi para penguasa lalu menyuruhnya berbuat ma'ruf dan melarangnya berbuat mungkar? Nah, ini penting saya jawab. Dia menjawab, aku khawatir ia akan mendapat hukuman cambuk. Kemudian ditanya lagi, bagaimana jika ia sanggup menghadapinya? Maka ia menjawab, aku khawatir ia akan dibunuh. Kemudian ditanya lagi, bagaimana jika untuk itu dia sanggup? Aku khawatir muncul pada dirinya penyakit yang tersembunyi, yaitu muncul perasaan kagum pada diri sendiri. Auzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, jadi tentang ini hendaknya kita jauhi. Ketika kita memang sudah berniat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, hendaknya kita jauhi sifat kagum terhadap diri sendiri itu. Terus jamaah sekalian, tentang hal yang ini tentang adab-adab beramar ma'ruf nahi munkar yang jumlahnya ada 14. Semoga ini kita bisa mengambil manfaat daripada ini. Dan kemudian disebutkan di sini jamaah sekalian tentang orang yang dia mengingatkan pada penguasa, disebutkan afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Tetapi dia tetap menyampaikannya dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara lembut. Karena tadi saya sampaikan ada dengan empat mata dan sebagainya. Terus jamaah sekalian yang mungkin kami bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya khususnya pada diri saya dan umumnya pada jamaah sekalian.
Mungkin itu yang kami sampaikan, barangkali ya cukup ya. Ada pertanyaan? Satu saja. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi ini yang Pak Syarjo ini tentang adab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada 14 saja. Iya. Seseorang yang meninggal yang biasa yang pertama apa Ya, saya ulangi Pak. sholatnya Apa itu? Ulangi. Pertanyaan ulang. Seseorang yang meninggal. Seseorang Yang meninggal. Orang meninggalan. Ya, yang biasa pertama itu apa? Yang ditanyakan dulu itu apa? Oh ya. Ya kalau dalam itu adalah ketika seorang meninggal maka yang dijawab dulu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik maka semuanya dianggap baik oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya saya pernah mengikuti kajian Mas misalnya. Orang Islam itu pertama yang dinilai akhlak. Kalau akhlaknya baik, sholatnya begitu baik. Tapi juga sholatnya baik, akhlaknya tidak baik. Belum tentu macam Terima kasih Pak Tolu masukannya. Selama ini dari yang saya baca, yang saya ketahui bahwa ketika seorang nanti itu meninggal dunia, maka yang disab pertama oleh Allah itu adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semuanya jadi baik. Tentang bagaimana seorang itu yang dia sholat tapi kok akhlaknya jadi elek, nah itu mungkin perlu dilihat bagaimana sholatnya itu, apakah sudah benar, tentang ada apakah sudah tumakninah, apakah sudah dengan sunnah itu. Nah tadi tentang jadi masuk sholat bagian dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah kemudian memang Nabi SAW itu diturunkan itu adalah untuk penyempurna akhlak dari manusia ini. Di antaranya adalah tadi disampaikan dari yang mulia itu adalah ketika tetap sholatnya harus tetap baik. Masuk dia itu sabar lembut, kemudian jujur, sumringah ketemu orang. Tapi kalau dia tidak sholat ya tetap akan celaka. Auzubillahi min dzalik. Ya, saya kira itu, mohon maaf kalau jawabannya saya kurang, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kebaikan kita semua. Saya kira cukup nih. Dan marilah ini kita tutup doa dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.